Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku senusantara yang Ibu sayangi. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di channel Sri Asih Rezeki. Baik anak-anakku semua, kali ini kita akan mempelajari materi letak dan luas Indonesia bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe dulu, tekan loncengnya, tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah 1. Bagaimanakah letak Indonesia? 2. Apakah keuntungan dari letak wilayah Indonesia? 3. Seberapa luas wilayah Indonesia? Baik, kita mulai. Letak dan keuntungan wilayah Indonesia. 1. Letak astronomis. Letak astronomis suatu negara adalah letak tempat atau wilayah negara tersebut berdasarkan garis lintang dan garis bujur, atau dilihat dari garis koordinatnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi, sifatnya horizontal, mendatar dari timur sampai barat. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sifatnya vertikal, membujur dari utara sampai selatan. Baik anak-anakku, mari kita pelajari letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian, sementara wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, maka Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Ya, perhatikan anak-anakku semua, yaitu letak dan posisi Indonesia di wilayah beriklim tropis. Perhatikan gambar peta tersebut. Ya, perhatikan dan simak. Agar lebih jelas, coba perhatikanlah batas wilayah tropis. Batas wilayah tropis yang mana? Yaitu yang bagian yang diarsir. Jadi yang tengah tersebut. Dan letak astronomis Indonesia pada gambar itu adalah yang diarsir. Nah, dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa seluruh wilayah Indonesia terletak di wilayah tropis. Baik anak-anakku semua, coba perhatikan peta tersebut, yaitu letak astronomis Indonesia. Perhatikan di situ di atas sebelah kiri 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Karena letak astronomisnya, maka Indonesia beriklim tropis. Kemudian, akibat dari letak astronomis Indonesia, maka 1. Memiliki curah hujan tinggi, 2. Memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, 3. Menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, 4. Banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Berdasarkan letak garis bujur Indonesia, maka wilayah Indonesia dibagi dalam 3 daerah waktu dengan selisih waktu masing-masing 1 jam. Yaitu ada 3. 1. Waktu Indonesia bagian Barat, 2. Waktu Indonesia bagian Tengah, dan 3. Waktu Indonesia bagian Timur. Adapun waktu Indonesia bagian Barat meliputi daerah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sekitarnya.
Adapun waktu Indonesia bagian tengah yaitu meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Adapun waktu Indonesia bagian timur meliputi Kepulauan Maluku, Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Baiklah anak-anakku, kita mulai bagian yang kedua yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu tempat berdasarkan posisi atau letak wilayah sebenarnya di permukaan bumi. Letak wilayah ini sangat berpengaruh terhadap keadaan alamnya. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografisnya itu, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya, Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Baik anak-anakku, untuk memperjelas letak geografis Indonesia, perhatikan peta tersebut. Baik anak-anakku semua, mari kita pelajari keuntungan letak geografis Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis itu, sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia, antara lain negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Hindia, serta jalur perdagangan antara Asia ke Australia dan Selandia Baru. Kapal-kapal dagang dari Jepang, Cina, dan negara Asia Timur lainnya yang menuju ke Eropa melalui Indonesia dan juga sebaliknya. Ya, anak-anakku, coba perhatikan dengan cermat posisi Indonesia pada jalur perdagangan dunia. Perhatikan peta tersebut. Ya, baik anak-anakku semua, coba kita pelajari yang ketiga, yaitu letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan bentuk bebatuan di permukaan bumi. Kondisi geologis Indonesia pun berbeda dengan negara lain. Sementara itu, letak geologis Indonesia berada di antara dua daratan pegunungan muda, seperti Sirkum Mediterania dan Pasifik. Pada bagian lempeng diapit oleh wilayah, yakni lempeng Asia, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sedangkan pada letak geologis Indonesia bagi menjadi tiga daerah, yakni daerah dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan zona Indonesia Tengah, yaitu antara dangkalan Sunda dan Sahul. Letak geologis Indonesia dilihat berdasarkan lempeng tektonik. Tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Lempeng ini ketika bertabrakan akan membentuk suatu pegunungan. Anak-anakku semua, untuk lebih jelas lagi, perhatikan letak geologis Indonesia pada peta tersebut. Anak-anak semua, setelah kita mengetahui letak geologis Indonesia, maka kita akan pelajari keuntungan geologis Indonesia. Berkat letak geologis Indonesia yang dilalui dua jalur pegunungan di dunia di deretan pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania, tanah di Indonesia menjadi sangat subur. Letusan gunung api mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Kesuburan tanah memudahkan penduduk Indonesia untuk bercocok tanam. Kondisi ini juga akhirnya mempengaruhi mata pencaharian utama penduduk Indonesia, yakni yang bekerja di sektor agraris. Selain itu, Indonesia juga dikenal akan kekayaan tanahnya. Ada berbagai jenis bahan pertambangan yang ditemukan, seperti batu bara, timah, biji besi, hingga emas. Walaupun mendapatkan keuntungan,
Namun, letak negara Indonesia secara geologis juga mengakibatkan posisi Indonesia berada di lokasi yang rawan bencana, seperti gunung meletus hingga gempa bumi. Selanjutnya, kita pelajari letak dan luas wilayah Indonesia. Perhatikan letak dan luas wilayah Indonesia pada peta tersebut. Letak dan luas wilayah Indonesia. Ya, anak-anakku semua, coba kita pelajari sekarang adalah luas daratan dan luas lautan Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratan adalah 1.922.570 km persegi dan perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Bila ditotal semuanya, luas Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Kemudian, dengan wilayah berbentuk kepulauan, Indonesia punya lautan yang lebih luas daripada daratan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia punya iklim laut yang lembab, kelembapan udara tinggi, amplitudo rendah, dan suhu yang tidak begitu berbeda antara siang dan malam. Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara dengan garis pantai yang paling panjang. Hal itu menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang paling kaya di Asia Tenggara, baik di darat maupun di laut. Baik, kita pelajari macam batas laut Indonesia. Macam batas laut Indonesia ada 3, yaitu 1. Batas laut teritorial, 2. Batas laut landas kontinen, 3. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batas laut teritorial berdasarkan Deklarasi Juanda, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 dan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982, Indonesia punya batas wilayah laut atau laut teritorial sejauh 12 mil dari titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua, batas laut landas kontinen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, yaitu ZEE Indonesia sejauh 200 mil ke arah laut terbuka dari garis laut teritorial. Pada wilayah ini, Indonesia punya hak untuk eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian. Selanjutnya kita pelajari batas Indonesia berdasarkan posisinya. Posisi ini diambil dari 4 arah mata angin. Yang pertama yaitu di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Baiklah, selanjutnya kita pelajari 10 negara yang mengitari wilayah Indonesia, baik daratan dan lautan. Yang pertama adalah India, 2. Malaysia, 3. Thailand, 4. Singapura, 5. Vietnam, 6. Filipina, 7. Palau, 8. Papua Nugini, 9. Australia, dan 10. Timor Leste. Ya, anak-anakku semua, untuk memperjelas 10 negara yang mengitari wilayah Indonesia, perhatikan peta tersebut. Perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Perhatikan dengan seksama gambar bendera dan juga wilayah yang terdapat di dalam peta tersebut. Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap belajar dan tetap semangat.
Semoga penjelasan Bu Guru tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.